tesis Kiai Haji Imaduddin tentang kritik terhadap ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah sampai saat ini belum terbantahkan, dan itu harus diakui bersama. Dan ini artinya apa? Ya, memang tesis Kiai Haji Imad ini sulit terbantahkan. Ya ibarat siswa kalau dikasih soal atau ujian nggak bisa menjawab, ya jangan naik kelas dulu, selesaikan dulu soal itu, jangan kemana-mana dulu. Kalau tidak bisa menjawab ujian soal, ya dinyatakan tidak lulus, sudah gitu saja. Ya banyak bantahan, sanggahan dari baik dari habaib maupun muhibbin atau sejumlah ulama kiai Nusantara yang kontra dengan Kiai Haji Imaduddin. Tapi saya amati jawabannya itu sama, bantahannya sama. Jawaban yang sama sekali tidak mendasar dan tidak ilmiah. Kata mereka, ulama selama ini, ulama terdahulu tidak ada yang pernah membahas atau mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Nah, ini kenapa Kiai Haji Imad ini ulama kemarin sore kok berani-beraninya kok dia mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Apakah Kiai Haji Imaduddin ini lebih hebat dari ulama-ulama terdahulu, lebih hebat dari Simbah Hasyim Asy'ari, Simbah Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama lain? Saya tidak akan menyebut bahwa ulama atau ulama sekarang, Kiai Haji Imaduddin termasuk, itu lebih hebat dari ulama terdahulu seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat, dan lain-lainnya. Karena sebagai bentuk tawadhu kita terhadap ulama-ulama terdahulu, sebagai rasa takdim kita kepada beliau-beliau yang sudah berjuang mengembangkan ajaran Islam dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Tapi dengan membandingkan Kiai Haji Imaduddin dengan ulama terdahulu, ini juga sebenarnya sama saja membenturkan Kiai Haji Imad dengan ulama terdahulu yang sudah wafat. Bantahan atau pertanyaan, apakah Kiai Haji Imaduddin ini lebih hebat dari ulama dahulu, sedangkan ulama dahulu itu nggak pernah mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Itu seakan merendahkan ya kealiman dan kepakaran beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, saya tanya balik, apakah tidak mungkin, apakah mustahil ulama sekarang, umat Islam sekarang ini bisa lebih hebat atau paling tidak bisa menyamai kealiman ulama-ulama kita terdahulu? Berarti kan sama halnya Anda itu beranggapan bahwa tidak mungkin ulama sekarang, ulama kontemporer itu lebih hebat, lebih alim dari ulama terdahulu. Karena itu yang menjadi patokan utama adalah pendapat ulama terdahulu. Ulama sekarang tidak boleh berpendapat, berijtihad, dan harus mengikuti, mengutip dan merujuk apa yang menjadi pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu. Kita boleh berhusnudzon, takdim, memberikan sanjungan kepada ulama-ulama terdahulu, tapi jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama kita di era sekarang. Kita punya kiai-kiai ulama-ulama hebat yang kealimannya mereka juga tidak kalah dengan kehebatan ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama sekarang tidak boleh sama hebat atau lebih hebat dari ulama dahulu, itu sama saja Anda mengerdilkan semangat para santri, semangat para pencari ilmu. Karena sekeras apapun perjuangan mereka, sekeras apapun belajar mereka, mereka tidak akan bisa
sealim ulama terdahulu. Ini kan sama saja mematahkan semangat para pencari ilmu. Padahal tak ada bedanya orang sekarang dengan orang dahulu. Kita diberikan otak sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal pintar, tingkat kepandaian, kealiman, itu kan persoalan di prosesnya, hasil dari proses. Kalau mau bersungguh-sungguh belajar, ya siapapun berpotensi bisa menjadi orang yang alim di bidang apapun. Kita juga diberi kesempatan belajar yang sama. Di zaman dahulu, di zaman sekarang tidak ada bedanya. Justru kalau zaman dahulu di era penjajahan, era kolonial, di eranya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Khalil, Mbah Kiai Soleh Darat, mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus melalui perjuangan yang sangat berat. Kita bisa membayangkan bagaimana beratnya para pencari ilmu di zaman itu, ya sama seperti sekarang ini situasi di Palestina. Belajar di bawah rezim kolonial. Mereka belajar di tengah ancaman bom dan serangan para serdadu Belanda. Ulama-ulama kita zaman dahulu untuk bisa belajar ilmu agama itu harus sembunyi-sembunyi. Tidak seperti sekarang. Kegiatan pesantren zaman dulu diawasi ketat oleh penjajah. Akses mereka terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan guru-guru ini sangat terbatas. Tidak seperti sekarang. Kita mau belajar ke pesantren mana, di ribuan pesantren itu kita tinggal milih yang sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memilih guru siapapun yang sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kita juga bisa mengakses ilmu pengetahuan, ilmu agama, buku-buku, kitab-kitab sesuai dengan keinginan kita. Toko buku, toko kitab banyak. Perpustakaan yang tidak harus beli dan bisa meminjam juga banyak. Di pesantren sendiri juga menyediakan banyak kitab panduan untuk para santri. Artinya kesempatan belajar, kesempatan menuntut ilmu sekarang ini lebih bebas. Jika tidak cukup atau tidak puas menuntut ilmu di dalam negeri, kita juga bisa menuntut ilmu ke luar negeri sesuai keinginan kita. Banyak beasiswa ataupun kita bisa kuliah dengan biaya mandiri di Mesir, Kairo, mau ke Sudan, mau ke Jordan, mau ke Madinah, bisa semua, dan kesempatan itu sangat banyak. Tidak seperti zaman dahulu yang memang ulama kita zaman dulu butuh perjuangan untuk mengakses ilmu dan guru. Karena keterbatasan transportasi, keterbatasan teknologi, dan situasi zaman dahulu di mana perang itu sedang berkecamuk. Jadi dengan kesempatan belajar, kesempatan menuntut ilmu yang sedemikian bebas dan sedemikian banyak itu, apakah tidak mungkin ulama-ulama kita saat ini tidak boleh lebih hebat atau minimal sama hebat dengan ulama terdahulu? Itu pertanyaannya. Saya pun masih meragukan apakah benar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lain di era kolonial tidak mempermasalahkan nasab Alawi. Bisa saja ya, mungkin saja mereka tidak mempermasalahkan nasab Alawi saat itu, karena menganggap wacana itu, diskursus itu memang saat itu dianggap belum menjadi perhatian khusus. Masih ada hal yang jauh lebih penting untuk dibahas dan diperjuangkan, yaitu bagaimana kita bisa mengusir penjajah dari negeri, dari bumi Nusantara. Karena di era penjajahan, merebut kemerdekaan itu menjadi misi bersama, menjadi misi utama para pejuang dan ulama saat itu. Urusan lain dikesampingkan dulu.
Ya tidak mungkin lah saat itu kita ribut-ribut mempersoalkan nasab Alawi, sementara pesawat Sukhoi, pesawat tempur berseliweran di atas atap kita. Yang menjadi fokus perhatian ulama saat itu ya bagaimana mereka bisa mengobarkan semangat kepada para santri untuk melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Ya bukan hanya isu nasab, isu-isu lain, pembahasan tema-tema lain yang mungkin sekarang dianggap penting, zaman dahulu agak dikesampingkan dulu karena memang fokus perhatian ulama pejuang kita saat itu bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan. Terus soal klaim ulama dahulu tidak mempermasalahkan nasab Alawi, ini seolah-olah kalian itu hidup sejaman dengan mereka, seolah-olah kalian mengetahui keseharian beliau-beliau. Mungkin saja mereka pernah membahas juga, pernah menyoal juga soal nasab Alawi, tapi itu memang dalam obrolan yang tidak tercatat atau terreportase oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian dikabarkan dan terbaca oleh generasi selanjutnya. Ya karena saat itu belum ada teknologi komunikasi yang memadai, belum ada medsos yang bisa dengan mudah dan cepat menyebarkan setiap informasi atau perkataan para ulama. Makanya tidak ya, atau belum ditemukan kitab-kitab ulama kita di era kolonial yang mengukit soal nasab Alawi. Bukannya tidak ada, kita saja yang mungkin belum menemukan. Karena menulis kitab di zaman kolonial itu tidak sama dengan, tidak seperti menulis buku seperti sekarang ini yang sedemikian bebasnya. Dulu diawasi sangat ketat oleh Belanda. Kalau terindikasi kitab itu mengandung provokasi atau hasutan untuk memberontak kepada penjajah Belanda, maka kitab itu akan dimusnahkan dan ulama itu akan diasingkan. Makanya kita susah ya menemukan kitab-kitab ulama kita di era penjajahan, di era kolonial, karena banyak yang disita atau dimusnahkan. Dan sekarang baru ketahuan bahwa ulama-ulama kita zaman dahulu itu punya karangan banyak kitab yang sampai sekarang masih tersimpan di perpustakaan Leiden Belanda, dan hanya ada di sana karena kitab-kitabnya sudah diangkut semua dibawa ke Belanda agar rakyat pribumi itu tidak bisa membaca dan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para kiai kita zaman dahulu. Itu juga bagian dari cara Belanda untuk memutus loyalitas santri mereka dengan para guru melalui pemikiran-pemikiran guru mereka yang dituangkan dalam kitab. Seperti pahlawan kita, ulama kita Kiai Haji Ahmad Rifai yang dikenal sebagai pendiri Rifaiyah. Beliau punya banyak karangan kitab, tapi karena beberapa kitab dianggap mengandung hasutan kepada pribumi, para santri untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, penjajahan Belanda, maka kitab-kitab beliau itu disita, diamankan karena dianggap berbahaya kalau dibaca oleh para santri di Nusantara dan masyarakat pribumi. Kandungan kitab itu bisa mengobarkan semangat para pejuang dan santri untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda saat itu. Bukan hanya kitab-kitabnya yang disita, Kiai Haji Ahmad Rifai juga diasingkan ke Manado sampai beliau meninggal di sana. Bukan hanya Kiai Haji Ahmad Rifai ya, banyak kiai Nusantara yang kemudian diasingkan, kitab-kitabnya disita oleh Belanda karena dia berbahaya bagi kekuasaan mereka di bumi Nusantara. Seperti Kiai Mojo, kemudian Pangeran Diponegoro yang juga diasingkan ke Makassar.